guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan ya. Ini juga termasuk video tutorial gitu. Jadi tentang YouTube Studio. Nah, YouTube Studio kan ada dua versi ya. Ada YouTube Studio Creator Studio yang versi web, sama YouTube Studio versi aplikasi yang di handphone. Nah, di sini aku akan ngebahas yang YouTube Studio yang aplikasi yang versi handphone kayak gitu. Jadi apa aja sih fungsi dan manfaat dari aplikasi YouTube Studio gitu. Terus gimana sih cara ngebaca analitik yang ada di YouTube Studio dan fungsi-fungsinya ya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Cekidot. Oke guys, jadi pertama-tama kalau misalkan kalian belum install aplikasi Play Store, kalian bisa install di Play Store ya. Kita ketik aja YouTube Studio. Tapi kalau misalkan kalian udah punya YouTube Studio, kalian bisa langsung buka dari aplikasi YouTube Studio yang udah diinstal. Ini tuh aku belum update ya, jadi aku update dulu. Oke, ini udah, kita bisa langsung buka aja aplikasi YouTube Studionya. Dan ini adalah tampilan YouTube Studio versi aplikasi ya guys. Nah, di sini aku pakai mode gelap. Kalian bisa ganti mode gelap atau mode terang putih gitu ya warnanya. Itu kalian bisa klik di foto profil pojok kanan atas, terus klik yang setelan, terus tampilan. Nah, kalian pilih yang tampilannya itu. Nah, kalau misalnya kita aktifin jadi warna hitam, kalau enggak itu jadi putih kayak gitu. Nah, gampang banget caranya. Nah, ini adalah dashboard dari aplikasi YouTube Studio ya. Di sini ada analitiknya gitu. Nah, selanjutnya kita ke video-video. Nah, ini tuh adalah kumpulan video-video yang udah pernah kita buat. Di sini masing-masing bisa kita lihat analitiknya, tapi sebelumnya kita ke fitur playlist. Ini dia playlist yang udah aku buat. Jadi fungsi playlist itu untuk memisahkan topik-topik yang pernah konten kita buat ya. Ada apa aja, misalkan YouTuber pemula, terus traveling. Jadi memudahkan para penonton mencarinya, terus dia bisa puter selanjutnya gitu. Next video tentang traveling kayak gitu. Dan di sini ada kumpulan komentar-komentar dari terbaru sampai yang lama-lama. Ini bisa kita lihat dan kita kasih like, unlike, komentar atau love gitu. Love ya. Jadi kita bisa kasih like, unlike atau gimana, kita balesin satu-satu kayak gitu. Di sini kita bisa lihat semua komentarnya yang dari yang terbaru sampai yang terlama. Selanjutnya itu ada analitik. Nah, di sini aku mau ngebahas analitik dulu ya, tapi biasanya bisa dilihat juga dari dashboard. Tapi ini aku bahas dari analitik yang dulu. Di sini ringkasannya ya. Kalian bisa lihat kan ringkasan penemuan penonton konten. Nah, aku dimulai dari ringkasan. Di sini itu ada penayangan real time. Jadi ini adalah estimasi berapa kali ditonton video kita nih guys. Dan di sini kita bisa lihat gitu kan. Nih ada berapa tuh, ada tanggalnya, ada berapa kali ditonton. Terus ada waktunya juga nih, misalkan real time 60 menit atau real time 48 jam atau 2 hari ya. Nih aku lihat yang real time 60 menit. Jadi ada satu videoku cuma satu yang ditonton ya, 1 menit gitu real time ya. 1 kali gitu. Ini bisa dilihat ya, setahun selama ini, terus dari bulan ke berapa itu detail banget, jelas banget. Kalian bisa coba langsung praktekin, lihat gimana grafiknya. Oke, selanjutnya ada penayangan real time video yang terakhir dipublikasikan. Jadi di sini tuh biasanya selama 48 jam ya estimasinya kalau dilihat dari dashboard gitu, tapi bisa kita spesifikasi lagi gitu, real time 60 menit atau 28 jam atau 2 hari ya. Ini misalkan selama 60 menit tutorial edit video itu ada 1 kali diputer kayak gitu-gitu. Nih jelas banget sih. Terus ada waktu tonton menit
Nah, ini tuh waktu tonton yang dihabiskan penonton dalam menonton video kita nih ada berapa menit. Misalkan ini selalu 28 terakhir ya yang dilihat di dashboard tuh. Misalnya aku mau lihat real time selama 60 menit nih. Nih ada juga nih yang nonton lamanya itu 1,45 menit, jam 16.59. Tuh ada jamnya juga jelas. Ini kita bisa lihat ya yang nonton. Oke, selanjutnya itu ada penayangan. Nah, ini dia penayangan selama 28 hari terakhir atau sebulan ya kurang lebih. Di sini ada harinya juga, ada berapa kali ditonton gitu. Nah, kita mau lihat yang selama 48 jam. Nih, 16 kali, 7 kali, 13 kali. Oke, terus selanjutnya itu ada durasi tonton rata-rata selama 28 hari terakhir tuh durasi rata-ratanya 1,47 menit gitu yang aku peroleh. Kalau periode sebelumnya 1,20 menit. Nah, ini aku 60 menit ya. Kalau dalam 60 menit juga bisa kita lihat. Terus ada subscriber. Nah, di sini tuh kelihatan banget ya grafik subscribernya nambah atau berkurang. Kalian bisa lihat kalau yang semakin ke atas ya semakin nambah. Ini ada contohnya, ada tanggalnya juga. Terus ada minus ya, ada minus atau berkurang ya, kelihatan gitu dari grafiknya gitu. Ini juga bisa kita lihat dari misalkan 7 hari terakhir atau 28 terakhir ya. Terus selanjutnya itu ada waktu tonton dari subscriber gitu. Jadi rata-rata itu kita lihat 7 hari terakhir tidak subscribe itu selama 80%. Jadi kebanyakan itu ya nonton aja ya videonya, tapi nggak subscribe channel aku guys, kayak gitu. Jadi ada keterangannya gitu. Terus ada suka atau tidak suka, ada presentasinya gitu. Kan biasanya suka ada aja yang unlike. Terus ini video teratas nih. Selama 28 hari terakhir di sini tuh detail banget. Nah, ini juga kita bisa lihat secara real time 60 menit. Tuh. Kita bisa lihat. Ini kalau misalnya selama 2 hari atau 48 jam ya. Ini ada video teratas yang sering banget diputar sama penonton gitu. Itu tuh apa aja? Ini kelihatan banget sih. Kayak yang lebih sering diputar gitu. Di sini dilihatin gitu grafiknya. Oke, selanjutnya itu kita ke penemuan. Nah, penemuan ini isinya tuh tayangan. Nah, ini tuh tayangan selama 28 hari terakhir atau kita bisa lihat yang 7 hari terakhir. Ini menitnya ya, lebih ke menit yang kita dapetin gitu, berapa menit gitu. Terus ada rasio klik tayangnya 6,2%. Aku belum ngerti sih kalau masalah rasio. Kalian bisa cari tahu di konten kreator lainnya ya. Karena aku juga masih sama-sama pemula gitu. Terus di sini ada jenis sumber traffic. Jadi video yang penonton yang menonton video kita itu berasalnya dari mana aja sih? Di sini tuh jelas dijelasin. Jadi ada dari penelurusan YouTube 7,5% ya, 75% paling tinggi ya. Lumayan banget. Terus ada fitur jelajah berapa persen, itu tuh jelas banget gitu presentasinya. Dan bagusnya itu sih katanya penelusuran YouTube bagusnya itu yang paling tinggi, sama rekomendasi video guys gitu. Tapi kalau misalkan eksternal yang tingginya itu kurang bagus sih katanya gitu. Ini juga jelas nih eksternal dari mana aja, dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gitu. Aku kan suka share link gitu ya di media sosial. Jadi di sini ada jelas datanya. Terus ada istilah penelusuran YouTube gitu. Misal aku suka pakai tag atau keyword banyak banget. Nah, di sini tuh ada presentasinya. Keyword mana sih yang sering banget ngedapetin penonton gitu. Itu ada presentasinya. Misalkan pokoknya keyword sama tag tuh penting banget ya. Ternyata ngaruh banget viewers gitu, ngedapetin viewers. Nah, kita bisa lihat di YouTube Studio ini jelas banget gitu. Jadi penting banget buat tag atau keyword gitu, hashtag gitu.
Nah, terus di sini juga ada video teratas yang menyarankan konten Anda. Jadi, video kita tuh disaranin sama YouTube. Itu ada presentasenya, judulnya video apa aja sih yang disaranin sama YouTube gitu. Terus di sini ada penonton. Nah, di sini tuh ada apa ya? Ciri-ciri penonton gitu ya. Kebanyakan tuh yang menonton video aku ternyata laki-laki. Tuh, di sini ada presentasenya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Terus juga ada usia penonton yang menonton video aku tuh kebanyakan itu di usia 18 tahun sampai 24 tahun ya, di 42,2%. Ini detail banget sih, kita juga bisa lihat ya penonton kita tuh umurnya berapa. Ini ya kita bisa lihat, dan ya penting banget lah ngelihat analitik itu, kita bisa lihat apa aja sih yang harus kita atur gitu. Misalnya kita harus buat tadi keyword, ternyata keyword tuh penting banget dan kita harus ningkatin keyword atau hashtag kita gitu. Terus di sini juga konten interaktif. Nah, di sini itu klik per kartu. Jadi kartu itu e-card ya, yang biasanya itu kalian bisa lihat misalnya klik link di atas yang rupi itu ya. Nah, di situ adalah link video merekomendasikan. Jadi itu penting banget guys. Jadi kayak bisa nambah viewers gitu. Di situ tuh kita bisa promosiin video kita yang sebelumnya udah kita upload tapi ditaruh di video yang baru kita upload gitu linknya tuh. Nah, itu udah ada presentasinya, ternyata tuh ngaruh banget nih, kita bisa lihat pokoknya. Terus ini yang bikin playlist. Nah, playlist tuh penting banget. Di sini ada presentasinya berapa kali playlist ditonton nih dalam 28 terakhir. Ternyata ada yang muter playlist aku selama 14 kali. Nah, yang paling tinggi itu traveling, abis itu tutorial aplikasi sama hot news. Ternyata playlist itu penting banget ya, nambah viewers, dan kalian harus bikin playlist kalau misalnya kalian belum bikin playlist. Nah, caranya aku udah pernah buat ya. Kalian bisa klik link di atas yang itu. Di situ aku udah bikin videonya. Nah, terus selanjutnya ini aku mau ngebaca analitik video yang udah kita upload satu persatu nih. Nih di sini kan ada. Nah, di sini tuh kita bisa lihat peringkat menurut jumlah penayangan. Nah, video ini menurut aplikasi YouTube Studio ini aku mendapatkan peringkat 1 dari 10 video aku yang sebelumnya. Terus penayangannya itu 24. Nah, tanda panah ke atas yang warna hijau itu adalah di atas rata-rata guys. Jadi bagus banget gitu. Kalau misalnya standarnya itu 10 sampai 20 menit, tapi aku dapat 24 menit. Terus durasi tonton rata-ratanya itu bentar, maaf kecepatan. Kita lihat lagi. Nah, ini pokoknya durasi tonton gitu sama penayangan itu bisa kita lihat standarnya berapa. Tapi kalau tanda panah ke atas itu artinya itu di atas rata-rata. Nah, kita lihat lagi nih video lainnya. Nah, ini juga sama, masih di atas rata-rata ya. Kita coba lihat yang ini. Nah, kalau misalkan tanda centang yang hijau itu artinya standar, sesuai standar gitu. Nah, kalau misalkan tanda panah ke bawah warna abu itu tuh kayak kurang banget lah, di bawah standar gitu guys. Jadi bagusnya itu ya tanda panah ke atas berwarna hijau dan standar itu checklist gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu, dan di sini tuh dijelasin video kita peringkat keberapa gitu dari berapa video kayak gitu sih. Ini penting banget sih buat ngelihat analitik video kita tuh kayak gimana gitu. Terus kita tindakan selanjutnya kayak gimana biar ningkatin viewers, biar video kita lebih baik lagi konten berikutnya kayak gitu sih guys. Jadi semoga video ini bermanfaat banget ya buat kalian dan kalian bisa langsung praktekannya. Oke guys, itu dia video tentang manfaat dan fungsi aplikasi YouTube Studio. Semoga kalian bisa langsung mempraktekannya ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih, bye. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya guys. Dan kalian bisa kasih saran untuk video ini di kolom komentar. Terima kasih.